Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Bapak Ibu, tidak terasa Selasa ini adalah Selasa terakhir kita di bulan Ramadan. Sudah tanggal 25 lagi ya. Di mana Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka di sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini kita harus mendapatkan kesan mendalam dengan Al-Quran ini. Kalau di antara kita ada yang belum khatam membacanya, coba diikhtiarkan agar di sisa hari ini kita bisa khatam. Kalau yang sudah khatam sekali, barangkali bisa dikejar sampai 2 kali, alhamdulillah. Silakan bangun kedekatan yang intensif di Ramadan ini dengan Al-Quran. Kita yakini betul bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membangun dirinya menjadi sahabat Al-Quran, maka selain berbagai kebaikan yang akan didapatkan bagi pembacanya, juga insya Allah di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong, memberi syafaat bagi kita semua, insya Allah. Sebagaimana yang disampaikan pekan kemarin, bahwa untuk pertemuan sekarang kita akan bahas pertanyaannya. Tidak di print apa ya? Gak ada ya? Coba saya. Sudah dikirimkan ya? Saya cek. Bismillah. Baik. Bapak Ibu sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Kita bahas, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Daftar pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, apa benar ketika kita khatam Al-Quran itu tidak boleh langsung berhenti, tapi harus langsung baca lagi dari awal sebelum baca doa khatmil Quran? Ya. Kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas, maka ada yang menganjurkan setelah beres An-Nas langsung kembali ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, walaupun hanya beberapa ayat. Ini motifnya adalah penafsiran dari hadis yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu ahabbul amal?" Ya Rasulullah, apakah amal yang dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah al-hal al-murtahal. Ya. Apa itu al-hal al-murtahal? Bagi orang Arab dikatakan al-hal al-murtahal, mereka faham. Itu kalau mereka biasanya kalau dikatakan al-hal al-murtahal adalah mereka yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, tapi kemudian baru berhenti sebentar, dia berjalan lagi. Itu namanya al-hal al-murtahal. Maka kemudian sahabat bertanya kembali, apa maksudnya? Kenapa amal yang dicintai oleh Allah adalah orang yang nyampai pada satu tujuan kemudian pergi lagi? Kata Rasulullah, maksudnya adalah alladzi yadribul Qur'ana, adalah mereka yang membaca Al-Quran. Di sini yadribnya maksudnya adalah membaca Al-Quran. Ya, min awwalihi ila akhiril Quran,
dari awal Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apalagi Pak? Sambil kita belajar mengingat. Udah An-Nisa, Al-Maidah apa? Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Allahu Akbar. Terus ya, sampai masuk ke juz 30 An-Naba, An-Nazi'at, terus terakhir Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Selesai itu akhir dari Al-Quran, maka balik lagi ke surah Al-Fatihah, Al-Baqarah lagi, Al-Imran begitu terus. Ya, sebenarnya dia tidak wajib. Ya, tidak wajib ketika kita sampai ke An-Nas langsung harus ke Al-Fatihah dan Al-Baqarah lagi, tidak. Namun ini sebuah perikhtiaran ya oleh ulama dalam rangka kita ingin termasuk orang-orang yang melakukan amal yang dicintai oleh Allah, maka setelah beres An-Nas kembali aja ke Al-Baqarah, ke Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, walaupun hanya beberapa ayat di Al-Baqarahnya. Cuman sempatnya 5 ayat Al-Baqarah, nggak apa-apa. Ini dalam rangka supaya termasuk mereka yang al-hal al-murtahal. Gitu. Lalu bagaimana atau kapankah membaca doa khatmul Qur'annya? Baca doa khatmul Qur'annya, kalau saya pribadi tetap menyarankan baca doa khatmul Qur'an setelah baca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, sadaqallahul azim, sadaqallah, qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Maka silakan berdoa, terserah kita ya, terserah Bapak Ibu sesuai kebutuhannya. Mau pakai yang bahasa Arab silahkan, mau yang pakai bahasa kita pun juga nggak apa-apa. Ya. Adapun doa yang sering disenandungkan oleh di beberapa kaum muslimin ya, Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya boleh baca itu juga. Mau disenandungkan silakan, kalaupun juga tidak apa-apa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, dan seterusnya. Mau disenandungkan silakan, enggak apa-apa ya. Apa yang membuat kita makin khusyuk minta ke Allahnya, maka lakukan ya. Kalau sambil disenandungkan bisa khusyuk ya mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa dengan penuh kekhusyuan benar-benar minta, itu kayaknya lebih mantap lagi walaupun tidak disenandungkan ya. Itu untuk doa khatmul Qur'annya ya. Dan tidak ada kewajiban, tidak ada letterlek doa khatmul Qur'an dari Rasul. Seperti tadi contohnya, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana. Itu tidak ada di Rasul, letterleknya begitu, tidak ada. Ini ikhtiaran ulama ya, karena Al-Qur'an bisa menjadi jalan datangnya rahmat Allah, maka dipertegas dengan doa Allahumma rahamna bil Qur'an. Gitu. Jadi tidak kemudian wajib baca doa itu, tidak. Kalau sampai wajib tidak ya. Silakan. Yang namanya ulama membuat rangkaian doa, tentu mereka bukan orang-orang bodoh ya. Mereka orang-orang pintar yang pasti juga ketika mereka merangkai doa, insya Allah bagus ya. Itu untuk doa khatmul Quran. Untuk tadi yang membaca setelah An-Nas kemudian masuk Al-Fatihah, saya termasuk yang menyarankan setelah beres doa khatmul Quran masuk Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ini ikhtiaran kita agar termasuk orang-orang yang al-hal al-murtahil ya,
Orang yang setelah selesai An-Nas kembali ke surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah dengan tujuan ingin mengkhatamkan lagi. Gitu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Ustadz, saya sering lihat video salat tarawih di Arab. Itu imam baca suratnya dengan melihat HP. Alhamdulillah ya, jadi mudah. Juga sebagian makmumnya juga pada lihat HP. Apakah memang diperbolehkan kita salat sambil lihat HP? Ya, Bapak Ibu lagi salat tidak boleh sambil lihat HP. Komo dibukana WhatsApp, YouTube, ya. Tidak boleh. Ya. Sambil lihat HP tidak boleh, ya. Namun kalau melihat mushaf, sebagian ulama memperbolehkan melihat mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu ada di mana? Ya ada di kertas-kertas yang di sana kayaknya ya. Nah, tuh. Ada di kertas-kertas yang ada tulisan Arabnya, tulisan Qurannya. Termasuk mushaf Al-Quran adalah ketika Bapak Ibu buka HP tapi yang dibuka adalah aplikasi Qurannya. Ya. Jadi kalau lihat HP-nya doang nggak boleh. Tapi kalau lihat HP-nya memang dalam rangka buka mushaf, mangga. Ya. Itu. Buka mushaf. Kenapa di sini saya memperbolehkan? Ya karena dulu zaman Rasul pun juga belum ada mushaf. Ya. Dulu kan zaman Rasul nggak pada buka, nggak pada lihat Quran, iya kan zaman Rasul belum ada mushafnya, ya. Dulu diperdebatkan tapi kemudian dipersilakan. Nah, sekarang mushafnya sudah ada, apakah kita boleh membaca Al-Quran sambil melihat dalam sholat? Kalau kita kembalikan kepada ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau kita lagi sholat, maka bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Kalau lagi sholat nih, ya, baca tuh yang mudah. Sok Bapak Ibu, kira-kira yang mudah apa? Contohnya, saya mana mudah? Kalau bacanya surah Al-Baqarah, ya baca Al-Baqarah. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah kok, saya mada surah Ali Imran ge, ya udah, baca. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Boleh. Saya mau mudah kok surah An-Nisa. Baca An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Yang mudahnya Al-An'am maka dibaca, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, dan seterusnya. Mangga yang membuat kita mudah, mangga baca. Saya mah baca yang mudahnya surah Al-Ikhlas, ya, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kade rakaat keji Al-Ikhlas, pas rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Jangan begitu. Ya. Nah, memang awalnya dari bacalah yang mudah bagimu. Nah, kemudian lagi qiyamul lail atau lagi tahajud atau lagi tarawih, kita disarankan untuk membaca Al-Qur'annya yang panjang. Sebagaimana Rasul yang ketika qiyamul lail itu rakaat pertamanya aja yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah full. 286 ayat. 2 juz lebih 4 lembar. 2 juz lebih 4 lembar. Bapak-bapak kiat? Kiatlah insyaallah. Biasanya sajud sabaraha dinten, sabaraha hari ini 1 rakaat. Ya. 2 juz seperempat setelah beres Al-Baqarah ternyata tidak ruku. Lanjut surah Ali Imran.
Ali Imrannya segimana? Dibaca full sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selesai itu Ali Imran. Tidak ruku juga, tapi kemudian lanjut dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah naon? An-Nisa. An-Nisanya segimana? Full. Ketika dijumlahkan itu 5 juz 1/4. 1 rakaat Bapak Ibu. Ya. Nah, kita direkomendasikan kalau lagi qiyamul lail ya, tarawihnya, tahajudnya bacanya yang panjang. Ya. Tidak yang dibacanya kul hu deui, kul hu deui, kul hu deui. Maka bagaimana sekarang kita ingin baca yang panjang, tapi enggak hafal nih Qur'annya. Atau hafal sih hafal, tapi banyak ragunya. Ya, kayaknya sih begini, tapi ya udah. Maka kemudian ada yang mengajarkan ulama kita boleh pakai mushaf. Ya, kalau bisa pakai mushaf yang besar. Ya, sehingga mushafnya disimpan di depan boleh. Sekarang mah di HP ada, silakan di HP ya. Cuman saran saya kalau pas buka HP pastikan si kuotanya dimatikan dulu. Ya. Karena kalau si datanya hidup, ya saya pernah masalahnya ya. Lagi buka mushaf karena kuotanya nyala akhirnya yang datang notifikasi ya. Yang datang iklan. Ini barusan saya buka PDF ini. Karena kuotanya hidup ya. Saya balikin langsung iklan Traveloka. Iklan naon. Itu biar tidak mengganggu karena yang terpenting dari sholat itu kekhusyuannya. Ya. Kalau kita terganggu dengan hal itu kan udah hilang. Ya, apalagi kalau iklannya iklan yang enggak beres gitu kan astagfirullah ya. Tentu tidak baik. Begitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu baca Quran kalau bisa pakai hafalan sebisa mungkin. Sebisa mungkin pakai hafalan sepanjang-panjangnya. Namun kalau memang mentok hafalannya boleh sekali-kali buka mushaf Al-Quran, baik mushaf dari yang Quran kertas itu atau yang dari HP juga diperbolehkan ya. Yang ketiga, Pak Ustadz mohon dijelaskan tentang ayat 1000 dinar di surah At-Talaq ayat 2 bagian akhir yang katanya jika diamalkan dapat menarik rezeki. Nah, maksud diamalkan ini apakah mengamalkan dengan rutin membacanya atau mengamalkan isi kandungannya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke. Ayat 1000 dinar. Ini pernyataan siapa ya? Wallahualam, saya sih kayaknya kalau dari Rasul nggak ada. Ya, ada pernyataan ayat 1000 dinar. Ini mah hanya pengkiatan aja dari ulama kayaknya ya. Karena memang dahsyat 1000 dinar itu. Bapak Ibu, kalau nggak salah terakhir saya tahu harga 1 dinar itu 8 jutaan. Kenapa saya tahu? Karena istri saya jualan dinar ya. Sekalian, mangga Bapak Ibu beli pergi dinar. 1 dinar 8 juta. Berarti kalau 1000 dinar 8 miliar. 8 miliar kan besar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Saya pun juga mau kalau dapat 1000 dinar. Nah, penamaan 1000 dinar untuk 2 ayat di surah At-Talaq ya, akhir ayat kedua dan awal ayat yang ketiga ini bukan dari Rasul pertama. Ya. Ini hanya anjuran dan penanaman keyakinan kepada kita bahwa kalau kita manut dengan ayat ini, yakin dengan ayat ini, amalkan tuntunannya insya Allah. Bukan berarti juga kalau kita ingin punya 1000 dinar, bacakan ayat ini. Ini ayatnya Bapak ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan berarti kita ingin kayak wa may yattaqillahi yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib hiji.
Baca sampai 1000 kali jadi 1000 dinar. Kalau bisa kayak gitu, saya juga amalkan ya. Tidak, ini sebenarnya adalah pengingat dari ulama kita, ya, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi bagi setiap permasalahannya. Dikatakan 1000 dinar karena ini, kalau kita lagi punya masalah, ingin diselesaikan masalah kita, bukan konsen dengan masalahnya, tapi cek kualitas takwa kita. Kalau kita punya masalah, kok asa gak selesai-selesai masalahnya? Coba, yang difokuskan bukan masalahnya dulu, tapi coba takwanya. Kita udah takwa belum? Kalau kita udah benar-benar takwa mah, takutnya hanya sama Allah saja mah, kita mengamalkan, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berikhtiar untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Udah begitu, yakin enggak Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari semua permasalahan hidup kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sudah bertakwa, ikhtiarnya A, bisa jadi Allah berikan rizkinya dari jalan C, bahkan dari jalan Z. Itu rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, itu sudah mencukupi. Tawakal aja kepada Allah, itu cukup. Apa sih tawakal tuh? Tawakal itu seperti bapak ibu naik pesawat. Naik aja pesawat, duduk pesawat. Cing, bapak ibu ada yang mempertanyakan gak? Ini pilotnya, lulusan sekolah pilotnya kapan? Ya, nilainya berapa? Dia dulu banyak di remedial gak? Wah, kayaknya dia belum lulus nih. Begitu gak? Yang pernah pakai pesawat? Naik pesawat kumaha? Sesuai arahan pramugari, ikuti, duduk aja. Saking kita tawakalnya kepada pilot kita, coba di pesawat ngapain? Tibra. Nyenyak kita tidur. Saking kita tawakal kepada pilot gitu. Yakin pilotnya gak akan membahayakan kita. Dan orang yang gak tawakal mah kayak gitu pasti gak tenang. Waduh, kumahanya. Wah, gak akan mungkin sampai tibra. Dan faktanya yang di pesawat itu banyak yang sampai nyenyak tidurnya. Ya. Termasuk saya. Ya. Nah, tawakal kita kepada Allah adalah benar-benar memasrahkan full kepada Allah. Tugas kita, sebagaimana kita penumpang di pesawat, ikuti arahan dari pilot. Yang biasanya juga disampaikan lewat pilot langsung atau lewat pramugari. Kita ikuti arahan Allah dalam menjalani kehidupan ini lewat arahan Al-Quran, lewat arahan hadis, lewat arahan para ulama. Ikuti, tawakal kepada Allah, sudah. Maka itu sudah mencukupi kehidupan kita. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, bukan berarti ayat ini kalau kita membacanya jadi jaminan dapat 1000 dinar. Ya. Kita amalkan ayat ini. Maka insya Allah akan memberikan kita solusi dari berbagai permasalahan hidup kita. Yang pertama, kedua, Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu ya maksud daripada ayat ini. Wallahu a'lam. Yang keempat, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mahar pernikahan dengan hafalan Al-Quran? Sementara kan mahar nikah itu harus sesuatu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh mempelai istri. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberikan 20 ekor unta betina kepada Siti Khadijah sebagai mahar pernikahan. Iya. Jadi Rasul kalau pas nikah tidak murah ya. Sekarang unta berapaan Pak? Ada unta harganya 15 juta? Kayaknya lebih ya. Ini 20 katanya 20 ekor. Kalau sekarang anggaplah unta harganya 30 juta we. 20 ekor berarti 600 juta. Keren Ayo sakitu Pak maharna kamari Pak pas nikah. Baik, Bapak Ibu, mahar ini adalah sebuah pembuktian seorang suami kepada istri bahwa dia siap menafkahi. Maka yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya. Ingat bahwa yang berkewajiban menafkahi keluarga adalah suami. Adapun kalau istri boleh membantu. Ya. Nah, sekarang kalau dengan hafalan Quran boleh gak? Nah, para ulama mengatakan mahar itu bisa diberikan dengan bentuknya barang, benda, ataupun juga sesuatu yang bisa dihargakan. Ya, sesuatu barang atau sesuatu yang bisa dihargakan. Jadi mahar dengan emas kita sudah sama-sama tahu itu biasa kita lakukan alhamdulillah. Mahar contohnya dengan diinapkan di sebuah penginapan boleh gak? Boleh. Ya, mahar dengan jasa itu boleh. Mahar dengan pengajaran ilmu itu boleh. Termasuk mahar dengan hafalan Quran. Karena dulu ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Maksudnya untuk dinikahi. Rasul sedang tidak berminat ya. Ada sahabatnya yang mengatakan, ya Rasul, kalau engkau tidak berminat, nikahkanlah dia kepada diriku. Kata Rasul, ya udah, saya nikahkan kamu dengannya, sok, tapi dengan maharnya. Sahabat ini termasuk sahabat miskin, miskinnya kebangetan. Kata Rasul, berikan mahar walaupun bi khatamin min hadidin, walaupun dengan cincin besi. Allahu Akbar. Saking miskinnya ini sahabat, ya. Gak apa-apa sok kamu kasih mahar, walaupun pakai cincin dari besi. Ternyata sahabat ini gak punya juga. Ya Rasul, saya cuma punya sarung doang nih. Sarung yang dipakai. Kata Rasul, kalau kamu berikan maharnya, terus gimana? Kamu pakai sarung gak? Ya enggak dong. Gak bisa kalau kayak itu. Kamu punya hafalan gak? Kata Rasul. Saya punya ya Rasul. Ya udah, nikahilah dia dengan mahar hafalan Quranmu. Nah, jadi boleh ya menikahi perempuan dengan mahar dibacakan Al-Quran itu boleh. Sisi bolehnya boleh ya, tapi saya menyarankan bagi laki-laki. Bagi laki-laki kalau ngasih mahar itu sehebat mungkin kalau mampu. Sehebat mungkin. Silakan kasih hafalan Qurannya, kasih. Bukan hanya Ar-Rahman, bukan hanya Al-Fat. Kalau perlu 30 juz kasih. Ya, tapi sebagai laki-laki kalau ada kemampuan kasih juga, nggak apa-apa. Emas 1 kilogramnya, ya, mobilnya, apanya silakan. Kalau mampu, bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, jangan kemudian pakai standar maharnya yang ketinggian. Silakan saja perempuan mah, ya. Neng, engke bade pasti mahar naon? Manggawe teu langkung AA. Gitu we nya. Si A-nya ngerti, oh iya, buat si Neng mah cukup we lah, ya. Dinar 1000 dinar gitu. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau kita udah mentok gak punya apapun, hanya punya hafalan surah Al-Baqarah, ya mangga we atuh, ya. Kalau yang pernah viral tuh pakai ini hafalan surah Ar-Rahman. Dibacakanlah surah Ar-Rahman itu, maka kemudian sah. Ya sah. Ya, boleh ya. Mangga Bapak Ibu, Bapak ya bukan Ibu ya. Bapak kalau ada yang nanti
menikah pakai hafalan Quran perbolehkan ya. Begitu wallahu alam, sepertinya sudah semuanya ya. Insyaallah Selasa depan kita libur dan kita ketemu lagi nanti pas ada informasinya ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang keluar dari Ramadan dalam keadaan seluruh dosa-dosa kita terampuni dan menjadikan kita hamba-hambanya yang takwa. Asallahu minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Hapunten, mohon maaf dari saya pribadi atas semua kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.